Halo Sobat Apip, kembali lagi di video panduan praktis peningkatan kapabilitas Apip. Mari kita lanjutkan pembahasan elemen 2. Elemen 2, profesionalisme penugasan. Dalam melaksanakan penugasan, auditor menerapkan due professional care dan disiplin proses bisnis pengawasan mulai dari pengembangan informasi awal atau PIA hingga pemantauan tindak lanjut yang mengacu pada standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI maupun standar audit intern global atau GIAS, didukung oleh pengendalian kualitas pengawasan yang kuat. Penugasan dilaksanakan dengan metodologi dan terdokumentasi berbasis bukti dan risiko serta melalui review berjenjang. Hasil pengawasan menghasilkan rekomendasi yang valid dan dibahas dengan mitra. Elemen 2, profesionalisme penugasan, terdiri dari 6 topik dan 14 pernyataan sebagai berikut. Topik pertama, pengembangan informasi awal. Telaah atau penelitian awal dilaksanakan dengan dokumentasi dan review berjenjang. Telaah mengungkap analisis substantif atas strategi, tujuan, proses bisnis, risiko, dan isu strategis digunakan sebagai dasar untuk memutuskan akan dilakukannya pengawasan dan penyusunan desain penugas pengawasan yang lengkap, serta telah memenuhi prinsip pengawasan intern berbasis risiko. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, pelaksanaan pengembangan informasi awal atau pra-perencanaan. Jenis telaah atau PIA dibedakan menjadi 3 berdasarkan sumber kebutuhan pengawasan, yaitu penugasan yang bersumber dari ekspektasi pimpinan atau mandat pengawasan. Analisis dilakukan sebagai dasar penyusunan desain penugasan pengawasan dan telah memuat antara lain pemahaman strategi, tujuan, proses bisnis, dan risiko klien atau mitra atau program yang menjadi objek pengawasan. Elaborasi PKPT yang telah disusun, PIA sebagai jembatan antara perencanaan pengawasan dengan program kerja pengawasan. Identifikasi isu strategis dan terkini yang relevan dengan kebijakan nasional atau daerah dan prioritas pembangunan. Identifikasi concern presiden atau menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah, serta telaah hasil pengawasan sebelumnya, termasuk status tindak lanjut dan pola temuan berulang. Selanjutnya, penugasan yang bersumber dari permintaan, pengaduan, dan sumber lainnya selain mandat yang tertuang dalam PKPT. Analisis dilakukan sebagai dasar keputusan kelayakan untuk menerima, menunda, atau menolak penugasan. Telaah memuat antara lain kesesuaian dengan kebijakan pengawasan, kesesuaian dengan kriteria kepatuhan pada SAIPI, terkait independensi dan kecakapan Apip, pemenuhan kriteria administratif, pemenuhan kriteria substantif. Penugasan pengawasan intern yang bersifat konsultatif atau advisory. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa layanan konsultansi memberi nilai tambah, mematuhi ketentuan SAIPI, serta menjaga independensi, objektivitas, dan kecermatan profesional Apip. Hasil telaah didokumentasikan dalam kerangka ajuan kerja atau KAK, konsultansi yang sekurangnya memuat tujuan ruang lingkup dan nilai tambah bagi organisasi, permasalahan tata kelola, risiko, dan pengendalian yang melatar belakangi konsultansi, pengaturan independensi kelembagaan Apip, dan objektivitas individual SDM pengawasan, kecakapan dan kecukupan sumber daya, serta kecermatan profesionalisme penugasan. Berikut berupa referensi laporan PIA yang dapat diakses dalam link di bawah ini. Pernyataan 2. Desain Penugasan Pengawasan atau DPP. Desain Penugasan Pengawasan atau DPP disusun menerapkan prinsip logika pengawasan intern berbasis risiko, sekurang-kurangnya memuat strategi, tujuan, proses bisnis, dan risiko klien, informasi hasil pengawasan, ruang lingkup atau fokus, lokus, dan tempus, hipotesis atau tentatif objektif, metodologi pengawasan, risiko penugasan dan batasan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya. Berikut adalah contoh format DPP yang merupakan bagian dari PIA. Topik 2, perencanaan penugasan. Perencanaan dilaksanakan secara sistematif
untuk setiap penugasan yang memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, tanggung jawab, sumber daya, dan program kerja pengawasan. Hal yang harus dipenuhi antara lain: pernyataan pertama, penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan memenuhi seluruh parameter, telah melalui review berjenjang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan selaras dengan desain penugasan pengawasan, serta digunakan sebagai acuan pelaksanaan. Perencanaan penugasan asurans meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, tanggung jawab APIP dan tanggung jawab pejabat yang berwenang pada klien dan atau entitas mitra, penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan, dan penyusunan program kerja penugasan selaras dengan DPP. Perencanaan penugasan konsultansi meliputi penetapan tujuan penugasan yang konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan organisasi klien dan atau entitas mitra, ruang lingkup penugasan yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan, tanggung jawab APIP dan tanggung jawab pejabat yang berwenang pada klien dan atau entitas mitra, ekspektasi pejabat yang berwenang pada klien dan atau entitas mitra, waktu dan sumber daya penugasan, penetapan sasaran dan program kerja penugasan yang selaras dengan DPP. Pernyataan 2, penyusunan program kerja. Program kerja penugasan atau PKP melalui review berjenjang dan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu. PKP memuat kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap tujuan, identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penugasan, langkah kerja rinci untuk mencapai tujuan penugasan, metodologi termasuk teknik pengujian dan prosedur analitis yang akan digunakan, dan distribusi setiap langkah kerja kepada tim penugasan dengan pembagian peran dan waktu yang jelas, harus sesuai kompetensi personel dan telah mempertimbangkan beban kerja. Berikut adalah referensi program kerja audit yang dapat diakses dalam link di bawah ini. Topik 3, pelaksanaan penugasan. Pelaksanaan pengawasan mengikuti metodologi dan langkah kerja sebagaimana tercantum dalam desain dan program kerja pengawasan. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, identifikasi dan pengumpulan data atau informasi. Identifikasi dan pengumpulan data atau informasi dilakukan secara sistematis mengikuti langkah kerja dalam PKP dan telah dilakukan pengujian secara memadai. Pengujian antara lain dilakukan melalui verifikasi, konfirmasi, dan penelusuran silang atau cross-check terhadap sumber data independen dan memenuhi prinsip audit trail. Pernyataan 2, pelaksanaan pedoman atau program kerja. Pelaksanaan sesuai dengan program kerja, serta langkah kerja alternatif jika ada, sesuai dengan peran dalam tim, didokumentasikan secara memadai melalui kertas kerja yang terstruktur, dan mereferensi langsung ke program kerja dan telah melalui review atau supervisi. Proses pelaksanaan mencakup komunikasi awal dan koordinasi antar pihak terkait, identifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat sebagai dasar analisis dan simpulan, pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi menggunakan metode yang tepat dan relevan, penyusunan simpulan dan rekomendasi berbasis bukti yang valid dan teruji, pengendalian akses dan keamanan dokumentasi, serta supervisi penugasan oleh pengendali teknis untuk menjamin kualitas dan kompetensi tim. Pernyataan ketiga, penyusunan opini, simpulan, rekomendasi. Opini, simpulan, rekomendasi didukung dengan analisis bukti yang lengkap dalam kertas kerja, telah melalui review dan supervisi berjenjang, menjawab tujuan pengawasan, memuat identifikasi penyebab, dampak, dan rekomendasi, serta telah dibahas bersama klien dan atau entitas mitra untuk memperoleh tanggapan dan rencana tindak perbaikan. Rekomendasi yang disusun relevan dengan akar permasalahan yang teridentifikasi serta realistis untuk ditindaklanjuti mitra atau klien. Topik 4. Komunikasi hasil penugasan. Komunikasi hasil pengawasan dilakukan secara sistematis. Hasil pengawasan disampaikan tepat waktu kepada pihak yang relevan.
disertai pembahasan untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan tindak lanjut. Hal yang harus dipenuhi antara lain: pernyataan pertama, kelengkapan atribut laporan dan ketepatan waktu penyampaian. Laporan memenuhi seluruh atribut sesuai dengan sifat dan jenis penugasan. Melalui review berjenjang, terdapat rencana tindak perbaikan, laporan disampaikan secara formal kepada pihak yang tepat, dan terdapat standar batas waktu penyampaian laporan. Laporan hasil pengawasan dianggap telah memenuhi seluruh atribut sesuai jenis penugasan apabila mencakup: pertama, materi komunikasi hasil penugasan asurans terdiri atas tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batas tanggung jawab penugasan. Pernyataan bahwa penugasan asuran telah dilakukan sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia dan kode etik IP. Opini, simpulan, dan rekomendasi, tanggapan klien dan atau entitas mitra, serta rencana tindak perbaikan disesuaikan dengan jenis dan sifat penugasan asurans. Ikhtisar metode pengawasan, informasi umum klien, dan hambatan dalam penugasan. Uraian hasil penugasan, uraian mengenai pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar klien, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan kode etik auditor intern Indonesia dan standar audit intern pemerintah Indonesia. Kedua, materi komunikasi hasil penugasan konsultansi mencakup tujuan, sasaran, dan ruang lingkup serta batas tanggung jawab penugasan, informasi mengenai metode pengawasan, informasi umum klien, dan hambatan dalam penugasan, pernyataan pemenuhan norma bahwa penugasan konsultansi telah dilaksanakan sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia, simpulan dan rekomendasi, tanggapan klien dan rencana tindak perbaikan, uraian hasil penugasan, dan atau hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan kode etik auditor intern Indonesia dan standar audit intern pemerintah Indonesia. Topik 5, pemantauan tindak lanjut. Hal yang harus dipenuhi adalah: pernyataan pertama, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Memiliki kebijakan, SOP, dan pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta melaksanakannya secara rutin terjadwal, meliputi: pemantauan dilakukan menggunakan mekanisme dan format baku, mencatat status, bukti, dan capaian tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi. Status tindak lanjut diperbarui secara berkala, terdokumentasi dan dilaporkan kepada stakeholder utama seperti pimpinan unit kerja dan entitas mitra. Hasil pemantauan mulai dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area risiko berulang dan efektivitas penyelesaian rekomendasi. Pernyataan 2. Evaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi. APIP melakukan evaluasi dengan pendekatan manajemen risiko dan digunakan untuk perbaikan kebijakan dan pengendalian intern. Evaluasi dilakukan terhadap bukti pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan dampak perbaikan dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko dan analisis dampak. Evaluasi tidak hanya memverifikasi tindak korektif, tetapi juga menilai sejauh mana tindak lanjut menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima serta mengatasi akar penyebab temuan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kebijakan, penyempurnaan proses bisnis, serta penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. Pernyataan 3. Konfirmasi kepada manajemen klien dan atau entitas mitra. APIP melakukan konfirmasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman, serta menilai efektivitas tindak lanjut meliputi: konfirmasi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan efektivitas dan prioritas tindak lanjut pada area berisiko tinggi. APIP melakukan klarifikasi terhadap hambatan pelaksanaan rekomendasi dan memberikan fasilitas kegiatan konsultansi guna membantu manajemen merumuskan langkah perbaikan. Dalam hal tindak lanjut tidak dapat atau tidak ingin dilaksanakan, APIP memperoleh dan mendokumentasikan pernyataan penerimaan risiko atau risk assessment dari pejabat yang berwenang serta mengomunikasikan kondisi tersebut kepada pimpinan APIP
untuk ditindaklanjuti kepada pejabat setingkat lebih tinggi. Topik 6. Program penjaminan dan peningkatan kualitas. Quality Assurance and Improvement Program atau QAIP, intern dan ekstern dilaksanakan, hasil penugasan direview sesuai standar, dan terdapat umpan balik yang digunakan untuk pengembangan perbaikan secara berkelanjutan. Hal yang harus dipenuhi antara lain: pernyataan pertama, melaksanakan review berjenjang pada setiap tahapan penugasan pengawasan. Review berjenjang atau ongoing monitoring dilaksanakan sebagai bagian dari program penjaminan dan peningkatan kualitas untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan kebijakan, standar, dan prosedur, serta untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Terdapat SOP atau pedoman review berjenjang dan pelaksanaan review dituangkan secara tertulis berupa catatan review beserta umpan balik perbaikannya. Pernyataan 2. Melaksanakan penjaminan kualitas internal. Telaah sejawat internal atau TSI dilaksanakan sesuai pedoman dan ditindaklanjuti secara formal dan terstruktur, mencakup seluruh tahapan kegiatan pengawasan meliputi telah terdapat pedoman, metodologi, dan mekanisme tindak lanjut formal atas hasil penilaian, termasuk penetapan tanggung jawab dan batas waktu penyelesaian untuk menutup gap mutu. Instrumen TSI mengukur substansi pengawasan atau efektivitas pengendalian mutu, kecukupan review berjenjang, dan konsistensi dengan standar AIP atau GIAS. Hasil penilaian digunakan sebagai input bagi penyusunan rencana peningkatan kualitas, pelaksanaan penilaian eksternal, dan penyempurnaan kebijakan pengawasan. Terdapat pemantauan terhadap upaya tindak lanjut atau perbaikan dari hasil penilaian intern. Pernyataan 3. Melaksanakan telaah sejawat ekstern. Telaah sejawat ekstern atau TSE secara berkala minimal dilakukan setiap 3 tahun sesuai pedoman dan metodologi yang ditetapkan oleh AIP meliputi terdapat kebijakan pedoman APIP yang mengatur mekanisme TSE. Proses telaah sejawat mencakup penilaian yang menyeluruh atas sistem pengendalian mutu, pelaksanaan pengawasan, dan kapabilitas APIP. Hasil telaah sejawat dituangkan dalam laporan resmi, telah dikomunikasikan kepada pimpinan, dan ditindaklanjuti melalui rencana aksi formal dengan batas waktu penyelesaian yang jelas. Terdapat pemantauan terhadap upaya tindak lanjut atau pelaksanaan rencana aksi dari hasil telaah sejawat ekstern. Sekian penjelasan elemen 2, elemen selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya.